Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwatu iman yang muliakan Allah, bersyukur kita semua kepada Allah di hari yang ke-23 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah ini. Qadarullah, saya kembali berdiri di depan mimbar ini. Sebetulnya bukan jadwalnya, tapi memang sekonyong-konyong harus mengisi kekosongan. Tadi sore sekira jam 5 saya dihubungi ketua panitia untuk mengisi imam sekaligus ceramah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung tadi saya tidak ditanya materinya, temanya apa gitu ya, karena saya juga tadi masih bingung mau ngomong apa gitu. Baik, sudah banyak dibahas oleh Ustaz kita tentang saum, tentang keutamaannya dan lain sebagainya. Tapi barangkali melengkapi apa yang sudah dibahas tentang saum ini, ada sebuah pernyataan dari Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan farhatun inda fitrihi, maka ini juga ada dua. Ketika berbuka yang mungkin harian, setelah beduk maghrib, bagi bapak-bapak yang biasa iftar di depan sini, kita bisa melihat bagaimana anak-anak menunggu betul saat-saat adzan dikumandangkan gitu ya. Karena memang ketika takbir adzan yang pertama itu dikumandangkan, bahagianya tidak biasa dilukiskan dengan kata-kata. Wah, seperti ya mendapat sesuatu yang luar biasa. Dan saya kira ini dirasakan oleh semua orang-orang yang saum. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang saum ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ketika berbuka. Apalagi kemarin ini ada teman saya yang juga sangat berbahagia. Sampai dengan jam 6 sore itu belum kebayang ini mau buka apa. Tiba-tiba ada kiriman nasi Padang, berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dapat berbuka dengan nasi Padang. Dan yang lebih berbahagia lagi, teman saya yang sebelah tidak ada dalam list, tapi alhamdulillah kebahagiaan gitu. Rezeki anak soleh. Walaupun ketika berbuka ini seperti diingatkan oleh penceramah yang kemarin, barangkali jangan menjadi balas dendam gitu ya. Begitu makanan di depan kita seolah-olah hajar bleh gitu ya. Jadi tetap
imsakun nafsi kita tetap dijaga, bahwa kita ini ketika saum itu menahan imsak atau menahan imsakun nafsi, menahan hawa nafsu. Jadi ruh dari saumnya itu tetap kita dapatkan gitu ya. Jangan sampai ketika, ya kalau di sini yang paling populer itu adalah bala-bala gitu ya. Sampai yang lain itu kalah gitu. Bahkan kurma pun kalah di sini dengan bala-bala. Subhanallah. Ini yang pertama, jadi bahagia ketika berbuka. Dalam artian ketika berbuka saum, dan juga diartikan nanti ketika Idul Fitri tiba, itu juga ketika berbuka. Jadi hari Idul Fitri juga indah fitrihi, itu artinya ketika selesai kita melaksanakan ibadah saum selama 30 hari atau sebulan penuh, maka kita umat muslim yang beriman yang melaksanakan ibadah saum, Allah janjikan juga kebahagiaan. Sekali lagi, lisoimi farhatan, bagi orang-orang yang saum ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, dan insya Allah kelak bagi orang-orang yang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, di awal-awal kita melaksanakan ibadah saum, maka sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, di penghujung ayat dari keempat ayat tersebut ada target daripada saum kita. Saya bacakan saja ujungnya. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ini mengandung tarbiyatut taqwa. Jadi tarbiyah untuk melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di penghujung ayat 184, in kuntum ta'lamun. Jadi agar kalian menjadi orang-orang yang berilmu. Di sini juga ada tarbiyatul ilmu, tarbiyah ilmu. Selama Ramadan bisa kita rasakan tiap malam penceramah sini berganti, bahkan subuh juga di mimbar ini, dan selain itu juga banyak sekali kita menerima masukan-masukan ilmu dari para pembicara. Ada tarbiyatul ilmu. Kemudian la'allakum tashkurun, tarbiyah syukur, tarbiyah syukri, tarbiyah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, la'allahum yarshudun, di ayat yang 186-nya. Agar kalian ya dipertemukan dengan jalan kebenaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang memuliakan Allah, rangkaian ibadah tarbiyah tadi, la'allakum tatakun, kemudian in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun, itu merupakan target daripada ibadah kita selama sebulan penuh. Dan yang paling penting yang kita harapkan juga, sebagaimana janji Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, sudah beberapa kali juga dibahas di mimbar ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian man qoma Ramadan, barang siapa yang qiyam imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita ini sedang melaksanakan insya Allah sebentar lagi qiyam. Qiyamu pernah dibahas di awal,
Qiyamul Ramadan ya, sama saja dengan sholatul lail, qiyamul lail itu juga. Bahkan kalau kemarin kalau tidak salah teman saya tuh semuanya diborong gitu ya istilahnya tuh. Ada kan kita kenal qiyamul Ramadan ini atau ini tuh ketika dilaksanakan sebelum tidur namanya qiyamul lail atau sholatul lail. Nah, karena dilaksanakan di bulan Ramadan kita namakan qiyamul Ramadan. Para ulama menyebutnya dengan istilah tarawih. Nah, karena jumlahnya ganjil dinamakan juga paket sholat witir, jadi keseluruhannya dinamakan sholat witir. Dan yang terakhir disebut juga tahajud. Nah, teman saya ini setelah sholat isya nunutan tidur dulu, jadi lengkap dia dengan sholat tahajudnya. Jadi lima-limanya diborong. Sholat tahajud iya, sholat qiyamul lail iya, Ramadan iya, tarawih iya, itu juga. Nah, yang kita laksanakan tetap 11 rakaat. Sholatnya itu juga. Kemudian yang berikutnya, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah untuk menghadap Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 statement yang akan menghapuskan dosa kita insyaallah. Dosa kita diampuni, dihapuskan kalau ibadah kita diterima. Karena Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengingatkan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang saum hanya merasakan haus dan lapar. Nah, ini mungkin kita kaji kembali, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam yang disintir dalam hadis tersebut. Tetapi ibadah kita insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Ramadan berakhir, maka para sahabat yang paling ucapan tahniyah yang paling diinginkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu sekalian gitu ya, saya dan anda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kalau tidak diterima, capek-capek kita sebulan penuh saum, qiyamul Ramadan, tilawah Al-Quran, infak, zakat, sedekah, kalau tidak diterima tidak ada artinya. Makanya doa inilah ketika Ramadan berakhir yang saling diucapkan antara satu lain di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan sampai kita salah, karena yang paling populer gitu ya, kadang-kadang saya suka mendengar ketika Idul Fitri tiba, misalkan minal aidin gitu ya, terus yang lain jawabnya apa? Seolah-olah minal aidin itu meminta maaf gitu ya, minal aidin. Dan banyak yang ketika mengatakan itu gak mengerti gitu apa artinya. Atau juga mungkin ya pakai bahasa Sunda barangkali nyuhunkeun dihapunten, dijawabnya sami-sami gitu. Jadi sama-sama memohon maaf. Jadi yang ini memohon maaf, itu yang memohon maaf. Siapa yang memaafkan? Yang itu kan nggak ada ikrar. Ya udah saya maafkan, nggak ada, jarang. Kebanyakan sama-sama memohon maaf gitu. Ya bukan ini. Ya mungkin yang paling lebih tepat barangkali kita ini memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Itu yang lebih. Dalam Al-Quran sebetulnya tidak ada kata-kata statement meminta maaf, tapi maafkanlah. Jadi lebih tinggi daripada sekedar meminta maaf. Tapi
memaafkan sebelum diminta itu yang lebih Qur'ani gitu. Ikhwati iman yang memuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sebagaimana yang kita dambakan dalam tartiyat la'allakum tattaqun juga bisa tercapai. Kemudian dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih ketika Ramadan berakhir. Kemudian yang terakhir barangkali nanti setelah selesai Ramadan ini bukan berarti ibadah selesai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Beribadahlah kamu sampai hatta ya'tiyal yakin, sampai kepada hari yang yakin, yaitu kematian. Maka untuk saum saja barangkali man shoma ramadana tsumma atbahu isyita min syawal karena kasihan dahr. Barang siapa yang saum sebulan penuh kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagikan saum setahun penuh. Maka jangan lupakan setelah kita tadi berbahagia karena Idul Fitri gitu ya, jangan lupakan saum 6 hari di bulan Syawal. Demikian juga dengan qiyam, kalau kita di sini konsisten 11 rakaat, maka setelah Ramadan ini kembali lagi pesannya, jangan tinggalkan qiyamu lail. Mampu 11 rakaat dengan yang panjang, laksanakan semampunya. Mampunya cuma 7 rakaat, laksanakan 7 rakaat. Takut kelewat cuma bisa 3 rakaat, laksanakan 3 rakaat. Bahkan kalaupun cuma bisa 1 rakaat, laksanakan 1 rakaat. Itu pun termasuk qiyamul lail. Mudah-mudahan kita bisa konsisten beribadah qiyamul lail ini selepas Ramadan ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekedar mengganti penceramah yang berhalangan hari ini. Saninten buah saninten wangina henteu kakantun, hapunten abdi hapunten wangi ieu teu aya pantun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.